Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Pol TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam program Jaksa Menyapa bareng aku Manusia Bapak. Dan aku Amal Zafira. Pemirsa, kita sudah di wilayah Kejaksaan Negeri Perbumuli dan juga pastinya kita sudah bersama dengan dua narasumber. Betul. Nopal, pastinya kita akan langsung kenalan sama narasumber kita hari ini. Ada Bapak Rudi Firmansyah, SHMH selaku Kasih Tindak Pidana Khusus. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Rudi? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Dari senyumnya tuh ya. Senyumnya sudah biasa janji di depan televisi. Oh iya. Kita kenalan juga pemirsa dengan Bapak yang di sebelahnya, ada Bapak Hendra Mubarok SH selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau yang biasa kita kenal dengan Datun. Assalamualaikum Pak Hendra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat pada hari ini. Oh, iya, harus sehat gala ya pastinya. Karena banyak tugas tanggung jawab pastinya jadi jaksa ini. Dan juga pastinya sekarang kami sedang berada di Kejaksaan Negeri Prabumuli ya, untuk lebih tahu mengenal kembali dengan tugas dan fungsi salah satunya dari Kejari Prabumuli ini. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan lebih detail lagi dengan kedua narasumber ini, yaitu dari Kasih Pitsus dan juga Kasih Datun. Mungkin ke Pak Rudi dulu nih. Iya, Pak Rudi, memang asli dari Prabumuli? Enggak, saya anak Jambi. Oh, Anak Jambi. Nah, kalau untuk dari segi karir sendiri di Kejaksaan ini sejak tahun berapa, Pak? Boleh diceritakan? Jaksa pertama 2015, kemudian jaksa fungsional di Kejati Jambi, kemudian Kasih Pitsus Tanjung Jabung Timur, Kasih Pitsus Muara Jambi, Kasih Intel Hulu Sungai Selatan, Kasih Intel Hulu Sungai Utara, dan sekarang Kasih Pitsus Prabumuli. Oh, berarti sebelum dari sini memang spesial ke Jambi, di daerah Jambi ya Pak ya? Jambi sudah keliling dan sekarang masuk ke Palembang, iya, Sumsel. Dan juga memang membidangi sepertinya banyak di pidana khusus ya. Rezekinya di situ. Rezekinya di sini. Baik, kalau kita bertanya kepada Pak Hendra Mubarok nih Pak, sebelumnya dan juga atau memulai karir sebagai jaksa itu sejak tahun berapa? Kalau saya memulai karir sebagai jaksa untuk penempatan pertama sebagai jaksa itu di Melabo. Aceh. Ya di Aceh, tapi sekitar 6 bulan saya pindah ke Kejaksaan Negeri Biren, tapi masih di provinsi Itu tahun berapa Pak? Aceh. Itu sekitar akhir tahun 2016. 2017-nya, awal 2017 saya pindah ke Kejaksaan Negeri Biren. Nah, selanjutnya setelah dari Biren, sekitar tahun 2019 saya pindah sebagai jaksa fungsional di Banyuasin, di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Setelah itu sekitar tahun 2022 itu saya sampai dengan sekarang saya menempati posisi jabatan sebagai Kasih Datun Kejaksaan Negeri Prabumuli. Berarti dari Banyuasin langsung pindah ke Prabumuli. Ya, jadi sudah banyak juga pengalaman dari rekan-rekan yang ada di sini. Nah, Noval ngomong-ngomong masalah bidang, kita akan tanya mengenai bidangnya ya. Nah, kalau untuk Pak Rudi sendiri Pak, ini apa tugas pokok serta fungsi dan wewenang sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus? Nah, untuk Kasih Pitsus saya diberikan amanah kan sebagai manajerial. Manajerial itu lebih kepada kita leader bagi tim-tim Pitsus, terutama dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta eksekusi. Nah, tugas yang paling penting manajerial itu adalah membuat suasana tim itu kondusif. Kemudian juga tidak lepas dari anggaran untuk mensejahterakan anggota. Yang sekarang penanganan tindak pidana korupsi, alhamdulillah kita sudah tahun kemarin Kejaksaan Negeri Prabumuli sudah mendapatkan peringkat juara 1 dalam hal penindakan tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita pertahankan. Iya, karena yang paling ditakuti ini Noval tingkatan yang Prabumuli ini ya. Amin. Iya, kalau di pidana khusus ini ada juga perpajakan dan kepabeanan ya Pak ya? Ada. Kalau untuk perpajakan dan kepabeanan kita sebagai penuntut umumnya. Karena di Undang-Undang Kepabeanan itu memang spesial dimiliki oleh teman-teman penyidik dari pajak dan bea cukai. Satu lagi ada HAMRAT ya Pak kalau nggak salah. HAMRAT. HAMRAT itu kayaknya sih kalau di tingkat kabupaten atau daerah kota kurang. Tapi biasanya di level Kejaksaan Agung. Iya, tapi paling tidak memang bidang itu ya Pak ya? Bidangnya itu salah satunya. Itu salah satu unsur-unsur variabel dari variabel sekali, pendukung, benar sekali. Mungkin ini ke Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau biasa kita sapa dengan Datun ini Pak ya. Ya, Nah, mungkin siap. tugas pokok dan juga wewenang dari Kasih Datun seperti apa? Jadi tugas pokok dan kewenangan
di bidang perdata usaha negara itu sangat luas. Karena untuk bidang datun itu pada saat sekarang ini bidang datun itu sedang sebagai menjadi primadona. Karena banyak itu lembaga negara, baik itu kementerian atau pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun kota, itu banyak meminta terkait pendampingan hukum maupun pendapat hukum. Nah, tugas dan kewenangan di bidang datun itu ada terdiri dari di bidang perdata dan tata usaha negara itu penegakan hukum. Yang kedua, adanya minta pendapat terkait bantuan hukum. Ketiga, tindakan hukum lainnya. Keempat, pertimbangan hukum. Dan kelima, itu pelayanan hukum. Nah, ini mungkin kalau secara detail juga, ini kan ada 2 variabel, ada perdata dan juga tata usaha negara. Iya. Nah, dari segi perdata, terus juga tata usaha, mungkin bisa satu-satu variabel itu dijelaskan. Kalau terkait perdata, terkait di bidang perdata, itu contohnya di bidang penegakan hukum. Di mana di bidang penegakan hukum itu, kami bisa melakukan itu pembatalan perkawinan. Yang kedua, melakukan pembubaran PT. Di mana berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana kejaksaan itu dapat membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya sah perkawinan. Contohnya, walinya tidak sah. Yang kedua, tidak dihadiri oleh 2 orang saksi. Ya, terkait di bidang tata usaha negara, jadi tujuan di bidang tata usaha negara ini datun itu untuk menerapkan atau meningkatkan kewibawaan terhadap pemerintah. Contohnya apabila ada suatu putusan yang dikeluarkan oleh wali kota atau kepala daerah terkait atau pemecatan pegawai negeri sipil. Nah, lalu pegawai negeri sipil itu tidak setuju, maka dia bisa melayangkan gugatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pejabat tun tadi di pengadilan tun. Nah, lalu selanjutnya apabila telah didaftarkan gugatan, lalu kepala daerah atau wali kota atau bupati itu bisa mengirimkan surat kuasa terkait gugatan tadi yang dilayangkan oleh pegawai negeri sipil tadi yang mau dipecat. Lalu setelah adanya SKK, lalu Bapak Kepala Kejaksaan Negeri itu menunjuk JPN untuk sebagai JPN dalam menghadapi gugatan tersebut di pengadilan tun. Nah, itu dia. Jadi Nopal jangan macam-macam, perkawinan pacak dibatalkan. Iya. Iya. Baca jangan. Kan. Jangan sering-sering. Jadi juga pembubaran PT juga bisa Ya, ya, Pak bisa, ya. Bu. Oke. Jadi Datun ini dikenal sebagai dengan JPN atau Jaksa Pengacara Negara, Nopal. Yang dibelanya kliennya Iya. itu adalah negara ya, Pak. Negara atau pemerintah. Atau pemerintahan seperti itu. Baik, kita kembali ke pidana khusus. Nah, silakan. Ya, Pak Amal. Nah, Pak, kalau di Kota Prabu Muli sendiri paling banyak menangani kasus apa yang dominan, Pak? Yang dominan, kemarin kita ada menangani perkara korupsi pada Bawaslu Kabupaten Kota Prabu Muli yang sudah kita limpahkan ke persidangan. 3 orang tinggal menunggu putusan, insya Allah putusannya tanggal 6 besok, dan kami yakin bahwa putusan itu akan terbukti. Nah, 1 orang nanti hasil pengembangan, ya ini kepala sekretariat, udah kami rilis tempo hari, dan akan kami limpahkan dalam waktu dekat ini. Baik. Nah, insya Allah saya juga yakin karena kemarin yang kepala sekretariat sudah memberikan uang kepada Nah, kami. itu dia. Karena itu kasus yang viral, Ya. Noval, kasus Bawaslu ini. Dan juga itu bisa disebutkan nominalnya yang bisa diselamatkan. Oh ya, kemarin dari kerugian yang kami dakwakan sebesar 430 juta, baru dibayar sejumlah 230 juta. 230 juta. Tapi total seluruhnya yang Total seluruhnya 430 juta. Itu dia, Noval. Tapi kalau kasus ini akhir-akhir ini ya Pak yang Bawaslu. Kalau untuk sepanjang tahun 2023 itu sudah berapa banyak kasus yang ditangani? 2023 ada baju kaos, pengembangan baju kaos dari Dinas Kesehatan. Kita sudah melakukan penahanan di tahap penyidikan dan sudah kita limpahkan ke penuntut umum. Itu pengembangan dari kasus baju kaos yang sudah diputus pada tahun 2022. Oke, ada satu baju kaos juga jadi perkara. Jadi Pak. perkara. Kasus itu bukan hanya dari segi korupsi saja ya. Uang aja, iya. Bukan dari segi uang, tetapi penyelamatan tentang Keuangan negara. Keuangan negara. Ya, benar. Semua aspek yang menyangkut tentang keuangan Benar. negara bisa masuk ke dalam Benar khusus. sekali. Nah, ini menarik tentang kembali ke Datun juga nih.
tentang kejadian-kejadian yang mungkin baru-baru ini dialami di tahun 2023 sehingga bisa menyelamatkan uang negara juga. Siap. Nah, untuk ini terkait bantuan hukum, di mana bantuan hukum ini terdiri dari litigasi dan non litigasi. Nah, untuk tahun 2023 ini adanya surat permohonan terkait adanya temuan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK RI di Dinas PUPR Kota Pramuli di tahun 2023, di mana temuan tersebut itu sekitar 3,7 miliar. Nah, untuk hari ini bertepatan dengan adanya PAL-TV, sekitar jam 1 nanti itu kami mengundang seluruh penyedia atau seluruh kontraktor yang terdapat di dalam temuan BPK itu untuk kami diundang, terus dilakukan negosiasi untuk mengembalikan kerugian negara itu sebesar 3,9 miliar tadi. Baik, Nah, pendampingan ini ya Pak ya. sebagai orang awam juga nih, karena pemirsa ingin tahu ketika mereka sudah mengembalikan uang nominal kerugian negara itu. Nah, proses hukum seperti apa yang akan dilakukan? Apabila mereka sudah mengembalikan kerugian negara dan sudah disetorkan, tapi berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara itu tidak menghapuskan tindak pidana. Tetapi apabila sudah mereka dari penyedia itu sudah mengembalikan, berarti di sini kan sudah ada itikat baik atau niat baiknya itu untuk mengembalikan negara. Sehingga apabila kita mau menaikkan atau meningkatkan proses ke tahap selanjutnya, maka kami akan melakukan ekspos terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau kita analogikan berarti kalau perdata bisa jadi dipidanakan juga nantinya. Tapi kalau pidana sudah pasti masuk ke perdata juga. Itu seperti apa? Kalau Perbedaannya. perdata sama pidana itu sangat berbeda. Kalau kita di bidang perdata itu kita melakukan gugatan. Iya. Sedangkan kalau pidana itu terkaitnya adanya ancaman hukuman pidana, di mana sidangnya itu di pengadilan negeri setempat. Dan juga kalau misal pemirsa di rumah ingin meminta bantuan Pak, adakah hotline ataupun juga Halo JPN seperti itu ya? Nah, ya, itu sekarang kami ada membukanya pelayanan hukum, di mana pelayanan hukum itu sekarang ada dari Jam Datun itu ada Halo JPN, di mana program Halo JPN itu tinggal ada barcode bahwa masyarakat di sekitar wilayah Kota Pramuli meminta barcode. Terus setelah barcode itu, di situ ada seluruh pertanyaan yang akan dijawab. Nanti pertanyaan itu mereka kirim ke email, nanti ada operator yang akan menjawab segala pertanyaan yang dipertanyakan oleh masyarakat setempat. Baik, itu dia. Jadi masyarakat kalau memang belum mengetahui adanya memang Halo JPN ini dapat meminta barcode itu aja ya Pak, tinggal mengisi formulir dan syarat-syarat. Baik, setelah dari situ akan terkonek langsung ke wilayah Terkonek ke HP mereka masing-masing. Dari sini langsung. Kalau tidak langsung ke sini meminta pelayanan hukum. Nanti di sini kami membuka pelayanan hukum secara gratis. tanpa Tidak dipungut biaya sepeser pun. Benar, no fee ya Pak ya. Nah, itu kami dia, tidak pernah seperti kita nopis. kenalnya, ya. Kalau tercatat untuk yang sudah bekerja sama MOU dengan kita, tercatat di 2023 ini Ada. Kalau untuk di tahun 2003 ini belum ada penambahan, tapi ada sekitar 9 UPD yang telah melakukan MOU terhadap Kejaksaan Negeri Pramuli. Contohnya Pemkot Kota Pramuli. Yang kedua itu terdiri dari BUMN, ada Pertamina, Bank BRI, Bank Sumsel, terus ada PLN. Banyak lagi ya Mas. Masih banyak lagi ya Mas. Banyak Bisa disebut satu persatu, iya. Dan juga pastinya kita ke Pak Rudi. Pak, bagaimana ini Pak sinergitas antara Pidum dan ke bidang-bidang lainnya? Pitsus ke bidang-bidang lainnya. Nah, gini, pemidanaan itu alternatif terakhir, ultimum remedium. Tentu kalau memang lebih kita spesifik bisa dilakukan penyelamatan, kami akan melakukan koordinasi baik kepada Datun selaku pengacara negara, baik kepada intelijen selaku mata telinga pimpinan, dan kalau memang kami dalam proses pada saat kami melihat berkas perkara itu mengandung tindak pidana umum, maka kami akan koordinasi kepada penyidik agar melimpahkan kepada pidana umum. Selama ini sinergitas selalu kami lakukan dalam hal rapat staf, koordinasi,
Dimanapun, kita tidak harus rapat di kantor, kadang di grup WhatsApp juga bisa. Ya, fleksibel ya Pak ya. Fleksibel Iya. saja. Dan kita sudah di ujung segmen ini, kita minta sedikit himbauan ataupun closing statement untuk pemirsa di rumah tentang bidangnya masing-masing Pak. Oke. Di sana kameranya. Saya ya. Ya, boleh Pak. Jadi begini, untuk Pirsus, saya penekanan untuk pemirsa. Sebenarnya korupsi itu sudah sangat menjamur. Kalau kita lihat, di darat ada korupsi, di udara ada korupsi, di laut ada korupsi. Itu kata Profesor Mahrur ND. Saya menghimbau, sudahlah, cukuplah bermain-bermain di ranah-ranah korupsi itu. Walau tetap ada pencegahan, walau tetap ada penindakan, tapi yang paling efektif itu adalah sadar diri bahwa Indonesia ini akan jadi kenangan kalau semua kita terlibat korupsi. Ya. Closing statement dari saya, stop korupsi, mari kita bersama membangun negeri. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Rudi. Oke. Kita minta closing statement ke Bapak Hendra. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih. Saya kasih Datun bahwa selama ini di bidang Datun ini belum banyak yang kenal. Karena orang taunya di kejaksaan ini taunya di bidang penindakan. Yaitu bidang penindakan itu ialah pidana khusus. Nah, untuk ini bahwa di bidang Datun ini, disinilah suatu bidang di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia itu di bidang pencegahan. Di mana di bidang pencegahan ini, sebelum ditindak, maka bidang Datun bisa memasuki ranah untuk dilakukan pencegahan terhadap apabila tidak terjadi tindak pidana korupsi. Jadi sejak dini, korupsi itu bisa dicegah, yaitu melalui bidang Datun. Morality, integrity, no fee ya Pak No ya. fee. Nah, itu dia. Baik, ini baru dua kasih bidang. nih, Iya. dua bidang yang kita berbincang. Di segmen selanjutnya kita akan juga mengundang Jadi bidang lain. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Sama-sama. Pak Rudi dan Pak Oke. Hendra Iya. sudah Sukses memberikan selalu. informasi juga kepada Salam pemirsa di rumah. sehat. Dan pemirsa kami akan kembali lagi dengan bidang-bidang lainnya. Tapi sudah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa, masih berjumpa bersama kami di Jaksa Menyapa. Tepatnya kita masih berada di Kejaksaan Negeri Prabu Muli. Ya, benar Dan sekali. sekarang kita dengan narasumber yang berbeda. Berbeda lagi, kita langsung kenalan dengan narasumber kita. Ini ada Bapak Bambang Wahyudi SH selaku Kasubsi A Impolek Sosbud Hankam ya Pak ya. Assalamualaikum Iya. Pak Bambang. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Muda, punya jabatan, terlihatnya baik ini orang. Baik, terlihat baik. Ya, harus baik lah Harus ya, baik, harus baik. Kira tadi ya. mudo, kayo rayo, galak nimpun harto. Bukan. Nah, tapi kalau tadi kan sudah kita berbincang juga dengan teman-teman dari Pipsus, terus dari juga Datun. juga. Nah, kita akan mengulik tentang biografi dari Mas Bambang dulu, karena sapaannya Mas atau Bapak. Kalau di kantor Bapak ya harusnya. Iya, tapi kalau mau lebih akrab Mas ya. Mas, Gitu. Mas Boleh ya. diceritakan ke pemirsa di rumah nih awal mula merintis karir sebagai jaksa seperti apa Pak? Awal mulanya tuh saya masuk di tahun 2000 untuk tesnya di tahun 2017. Iya. Di tahun 2017 setelah masuk kan ada ADM untuk memasukkan di kejaksaan. Di kejaksaan itu terus ada kita namanya diklat setelah dinyatakan lulus. Iya, terus diklat. Ya. Ada diklat, nah TAK, ada TAK, terus kita diberikan surat keputusan untuk penugasan. Untuk penugasan itu saya awalnya di Kalimantan Tengah kebetulan, Kalimantan Tengah, Barito Utara. Iya. Nah kemudian setelah saya CPNS dan diangkat PNS di Kejari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kemudian saya ada dipanggil untuk diklat pendidikan jaksa, pendidikan pelatihan jaksa kan. Terus setelah saya dilakukan untuk diklat saya kemudian ditugaskan kembali ke Bener Meriah Aceh. Bener Aceh. Meriah Aceh. Tahun berapa itu Pak Bambang? Tahun 2020. 2020. Tahun 2020. Dan selanjutnya setelah saya bertugas di sana selama setahun 11 bulan, baru saya dimutasikan ke Kejari Prabu Muli. Oke. Kejari Di Prabu Muli. tahun akhir 2020 21 ya?
2021 atau 2020? 2022. 2022. Setahun 11 bulan. Berarti dari Kalimantan, balik ke Aceh dan ke Aceh, Prabu ke Muli, Prabu Sumatera Muli. Selatan. Jadi sudah 4 Alhamdulillah. kali ya. Jadi pengalamannya pastinya sudah banyak dan melihat perkara-perkara dari tiap-tiap daerah pastinya Iya. mempunyai ciri khas sendiri. Betul, betul. Nah, tapi kalau ini kan kita berbincang tentang bidang intelijen. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih intelijen secara umum kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat Sumsel. Silakan. Khususnya kalau untuk bidang intelijen secara umumnya yang mana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Di sana dijelaskan untuk pengetahuan organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan sinergi nasional, Pak. Nah, Noval, kalau kita bertanya mengenai tugas pokok, fungsi, dan juga wewenang, seperti apa ini Pak Bambang yang ada di bidang intelijen? Nah, yang ada di bidang intelijen itu ada kegiatan yang namanya penyelidikan. Nah, penyelidikan, pengamanan, sama penggalangan. Nah, di mana penyelidikan itu kita dengan cara kalau di sini kita wawancara terkait dengan pelaporan yang terjadi di wilayah hukum di Prabu Muli. Nah, seterusnya setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan pengumpulan data, itu diberitahukan atau dibuat untuk pool data pool bucketnya dan dilaporkan ke pimpinan. Baik. Dilaporkan untuk pimpinan apakah dilakukan untuk dinaikkan ke penyidikan atau dilakukan untuk penghentian. Oke, jadi untuk proses selanjutnya lah ya seperti itu. Dan juga kalau untuk langkah-langkah preventif yang dilakukan dari pihak intelijen sendiri seperti apa Pak? Atau adakah sosialisasi atau edukasi yang dilakukan ke masyarakat? Nah, untuk langkah-langkah preventifnya itu ada dilakukan selama ini di semisalnya itu ada kami namanya kegiatan jaga desa. Jaga desa sejak saya masuk sekolah, kalau untuk siswa-siswa itu lebih untuk pengenalan di kejaksaan itu apa kayak gitu, dan untuk mengenalkan adik-adik ya di sekolah itu untuk lebih mengetahui hukum. Oke, mengenal hukum. Dan juga ada jaksa menyapa seperti sekarang ini ya Pak ya? Ya, betul. Jaksa masuk Pal TV Jaksa jadinya. Pal TV. Jadi untuk Masukin masyarakat itu. tuh lebih mengenal juga. Benar, tentang tugas jaksa. dan fungsi. Benar, kalau jaksa ini bukan sekedar hanya melakukan penuntutan di pengadilan, tapi juga ternyata dekat sekali dengan masyarakat Ya, seperti itu betul, ya Pak ya. Nah, jadi ada langkah yang namanya langkah preventif dan juga pastinya ada langkah dari represif ataupun penindakan yang dilakukan. Nah, mungkin penindakan atau penegakan hukum yang dilakukan dari kasih intelijen ini bisa dijelaskan juga kepada pemirsa mungkin kasus-kasus viral yang saat ini lagi gencar dilakukan oleh tim intelijen. Di mana kasus-kasus yang sebelumnya di sini, maaf ya Pak. Kalau selama ini ada tiga perkara yang dilakukan. Yang pertama itu Bawaslu, KPU, dan Pasar Rakyat. Pasar Rakyat. Baik. Kira-kira kasus-kasus mengenai apa di bidang korupsinya? Di bidang korupsi. Oke, berarti dari kasus tersebut dinaikkan ke pidana khusus nantinya pidana Pak. khusus dan dilakukan menarik pemanggilan lagi untuk bahan keterangan yang untuk dijadikan pencarian penetapan tersangka. Oke, baik. Jadi itulah membantu Tersangka dari bidang-bidang lain juga ya Pak ya. Dari intelijen ini sendiri agar dapat memberikan informasi-informasi yang pastinya konkret seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bidang Bapak Bambang sendiri sebagai Kasubsi A, ini banyak sekali Pak, ada ideologi, politik, sosial, keamanan dan sebagainya ya. Bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa di rumah? Di sini kan di Kejari itu ada yang namanya kasih Intelijen, ya. Bidang intelijen itu ada 2 kasubsi. Yang pertama saya sendiri Kasubsi A untuk Polres Sosbud Hamkam, penerang hukum dan penyuluhan hukum, dan
Kasubsi B. Kasubsi B itu tentang PPS. Nah, di mana kalau untuk Kasubsi A itu tugas dan fungsinya mengenai ya sesuai namanya kan. Jadi ideologi, politik, sosial, budaya, keamanan, ketahanan, teknologi, informasi, penyuluhan hukum dan produksi intelijen. Oke. Nah ini menarik. Mungkin dari segi tadi kan sebagai Kasubsi A yang Impolek Sosbud Hamkam ya, seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan juga tentang cara kerja kita untuk melakukan penegakan hukum nih, khususnya di bidang Kasubsi A. Bisa dijelaskan? Di mana di sini kalau untuk di dalam penegakan hukum kami lebih mengedepankan untuk pemulihan kerugian negara. Pemulihan negara itu di mana setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kami akan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk dilakukan penindakan atau pencegahan. Nah, khususnya di sana juga jika terdapat kerugian negara atau yang sudah ditemukan oleh pihak APIP, PPK atau inspektorat kan, kita bisa untuk melakukan pengembalian dengan berkoordinasi dengan bidang datun. Oke. Dari bidang datun untuk penyelamatan keuangan negara. Baik. Jadi informasi itu juga dapat diperoleh melalui masyarakat. Nah, di sini adakah sebagai PTSP-nya Pak untuk masyarakat mengadukan? PTSP? Iya, dari intelijen sendiri. Oh iya, ada. Jadi langsung masyarakat mengadukan. Ataupun juga ingin membantulah istilahnya kan, ingin memberikan informasi. Iya. Bisa berkoneks juga ke bidang bisa PTSP langsung datang ke kantor. Langsung datang ke kantor melakukan laporan dalam bentuk dokumen, atau bisa juga kita sharing dulu. Jadi kalau dari segi siklus kerjanya sendiri dari pengaduan, berarti dari pengaduan masyarakat ke PTSP, terus nanti langsung masuk ke badan intelijen dulu. Setelahnya enggak ke pimpinan sebelumnya, ke pimpinan, kemudian dilakukan disposisi ke bidang intelijen. Nah, kalau dari segi estimasi waktu, ini kan sudah masuk nih informasinya, terus masuk ke intelijen untuk mengulik kembali tentang kasus tersebut sehingga bisa bersinergi dengan bagian-bagian lain. Kira-kira estimasi waktu yang dibutuhkan oleh tim kita untuk tahu informasi fix dari kasus tersebut, berapa lama dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan itu dari 7 hari, kemudian diperpanjang bisa menjadi 14 hari. 7 sampai 14 hari ya, tergantung kasus. Tergantung kasusnya. Betul. Tergantung pengumpulan datanya. Pengumpulan data kan kadang ini kami terkendala juga sama pemeriksaan itu, kadang orang yang dipanggil kan tidak bisa hadir. Jadi kalau dalam 7 hari dia tidak di sini, misal yang dipanggil itu sedang melakukan kegiatan haji kayak gitu, nggak bisa. Jadi memakan waktu yang agak panjang, jadi bisa diperpanjang. Bisa Oke. 14 hari. Nah, kalau dari sisi penerangan hukum untuk masyarakatnya sendiri, Pak, langkah preventif sudah dilakukan tadi seperti jaksa jaga desa, jaksa masuk sekolah, dan juga pasti seperti apa antusias dari masyarakat sendiri apabila dari pihak kejaksaan melakukan sosialisasi tersebut. Selama ini kalau di langkah preventif untuk penerangan hukum, itu ada yang seperti jaksa masuk sekolah, jadi bersosialisasi dengan masyarakat, dengan melakukan penyuluhan hukum juga, sama juga itu. Sama antusias masyarakatnya seperti apa Pak yang Bapak lihat? Antusiasnya itu selama ini masyarakat merasa terbantu dikarenakan kan kami bisa lebih dekat. Kalau selama ini kan jaksa itu
Identiknya ya? Identiknya itu disegani mungkin. Nah, disegani. Nah, tapi setelah adanya program seperti Jaga Desa, Jaksa Masuk Sekolah, dan ada satu lagi program dari Kejari Prabu Muli itu yang bernama Kiai. Apa tuh, Pak? Nah, itu tentang penyuluhan hukum. Konsultasi gratis. Konsultasi gratis untuk masyarakat. Di mana itu, Pak, dia ini? Itu diadakan di City Mall setiap hari Kamis jam 3 sampai jam 5 sore. Wah, jadi masyarakat yang ingin konsultasi apapun itu ya Pak ya tentang masalah hukum, bisa datang ke City Mall. Nah, langsung. Dan ini salah satu program unggulan ya dari Pak Kajari juga. Kejari Prabu. Iya, baik. Dan mungkin karena berhubung untuk mengefisiensikan waktu juga, kita mungkin akan mendengarkan nih himbauan atau closing statement dari bagian intelijen Kejari Prabu Muli. Silakan Pak Bambang. Himbauan untuk masyarakat, di mana lebih mengedepankan kenali hukum, jauhi hukuman. Jauhi hukuman untuk khususnya di kota Prabu Muli. Baik. Nah, tapi juga jangan lupa untuk masyarakat Prabu Muli, jangan lupa ikuti program-program yang sudah dilakukan oleh tim di sini. Benar. Karena seperti tadi hari Kamis dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore ya, selalu ada konsultasi hukum secara gratis untuk masyarakat Kota Prabu Muli. Jadi tidak ada yang namanya terkecoh dengan hukum atau terjerumus ke dalam hukum. Lebih baik kita mencegah daripada kita masuk di sel tahanan. Terima kasih Bapak Bambang sudah memberikan informasi kepada pemirsa di rumah, dan kita nanti juga akan mengundang lagi bidang lagi yang akan kita wawancara ya Noval ya. Tapi sudah yang satu ini pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa Jaksa Menyapa. Ini kita kembali lagi tetapi dengan narasumber yang berbeda. Benar sekali. Karena kita sekarang beralih ke Kasih Tindak Pidana Umum Kejari Prabu Muli. Ya. Dan sekarang kita langsung kenalan saja Noval dengan Bapak yang ganteng. Nah, ini kalau bisa dibilang bidang terakhir ini Bidang untuk segmen terakhir, ini. Ya. ya. Kita beri salam. Assalamualaikum Bapak Arliansyah, SHMH. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Arli? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, kalau kelihatan ini Pak Arli ini kayaknya masih orang asli Sumatera Selatan. Nah, kita tanya baik. Kita tanya dulu ya. Benarkah Pak? Iya, nebak-nebak. Ini benar Pak asli dari Sumatera Selatan? Ya, alhamdulillah kita putra daerah. Putra daerah dari Musirawas. Musirawas. Benar. Lemak-lemak pindang saja. Dan juga kita ingin bertanya kepada Pak Arli, Pak, memulai dan merintis karir sebagai jaksa ini boleh dikasih tahu sama pemirsa di rumah mulai dari tahun berapa, Pak? Ya. Kami masuk kejaksaan di tahun 2009. 2009. Itu tugas pertama saya di Muara II, Oku Selatan. Ya. Sudah beberapa kali perpindahan menjadi jaksa di Lubuk Linggau itu 4 tahun. Oke. 4 tahun itu Di tahun 2014. 2014. Setelah dari Linggau baru ke mampir ke Batu Raja. Jadi Raja. kasih barang bukti di Batu Raja. Oke. Kalau sebelum dari Prabu Muli ini di mana Pak? Sebelumnya di Jambi, di Merangin. Itu sebagai kasih tindak pidana khusus di Merangin. Oke, berarti dari tindak pidana khusus ke Prabu Muli, Sumatera Selatan jadi kasih tindak pidana umum. Nah, kalau kita berkaca, kalau dari tindak pidana umum, khusus dan umum, perbedaannya seperti apa sih Pak? Sebenarnya sama, melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan, yang diamanatkan oleh pimpinan. Namun kalau tindak pidana khusus itu tindak pidana korupsi. Tapi kalau tindak pidana umum ini menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan penuntutan di pengadilan, tindak pidana misalnya pencurian, narkoba, dan perbuatan-perbuatan yang lain, termasuk pembunuhan. Termasuk pembunuhan, karena banyak kasus biasanya yang melibatkan masyarakat ya khususnya. Iya, benar. Nah, kalau dari daerah Prabu Muli nih Pak, kira-kira di tahun 2022 sampai dengan 2023 jumlah kasus yang ada di Prabu Muli ini ditotalkan kurang lebih ada berapa banyak? Pada tahun 2022 itu perkara yang kami tangani ini kurang lebih sekitar 300 1 tahun. 300 per tahun. Per tahun. Dan itu didominasi oleh dominasi narkoba,
itu hampir 50%, tepatnya mungkin sampai dengan 53%. 53%. Terus nomor 2-nya ini pencurian. Pencurian. Barulah di situ yang lain-lain apa namanya, ada pembunuhan di situ, ada kekerasan cabul Iya, terhadap anak juga di Prabu Muli ya, cukup tinggi. Itu 2022. Kalau untuk tahun berjalan sekarang 2023 seperti apa, Pak? Sampai dengan hari ini penanganan perkara yang kita terima itu berjumlah 128 128 per hari ini. per hari Dan ini. didominasi kembali Pak oleh perkara apa Ya, yang paling tinggi? narkotika. Narkotika masih yang paling tinggi. Oke, berarti memang Kalau mungkin kalau dari segi dijabarkan juga, ini perihal kenapa bisa banyak di Prabu Muli ini ada beberapa faktor. Kalau kami sering melakukan pembicaraan dengan aparat penegak hukum yang lain, memang ini kota. Nah, kota banyak tempat hiburannya, tempat transit juga dari daerah-daerah yang jalan lain. lintas juga ya Pak. Karena ya? pelaku tindak pidananya itu sendiri tidak hanya dari Prabu Muli, ada yang dari Pali, ada yang dari Muara Enim. Nah, itu. Jadi memang Prabu Muli tempatnya transit. Baik, biasanya kalau di daerah-daerah itu pemakaian narkobanya ada pekerja ya Pak ya, buruh seperti itu yang kita tahu bahwa kayak di kabupaten-kabupaten lain. Tapi ini di perkotaan juga didominasi oleh orang-orang luar yang memakai ternyata. Ada sebagian Ada beberapa. sebagai. Oke, setelah dari narkoba setelah dari narkoba persentase yang di bawah narkoba itu ada Ada pencurian. pencurian ya. Maling, Dominasi pencurian yang seperti apa Pak? Pencurian biasanya di sini kalau saya perhatikan dia pencuriannya dengan pemberatan. Oke. Untuk tingkat yang pakai dengan kekerasan itu kecil, Oh. kecil. Tapi memang pencurian dengan pemberatan, misalnya pada malam hari, nah seperti itu. Jadi pencuriannya itu dilakukan pada malam hari atau dia satu orang atau lebih bersama-sama. Baik. Kalau kejahatan di bawah umur adakah Pak yang diperboleh? Ada beberapa untuk yang pelakunya Pelaku, anak dan korbannya korbannya juga anak. Ada Itu beberapa. masih didominasi kasus narkoba juga. Itu didominasi penganiayaan diantaranya. Terus terakhir cabul juga ada di situ. Pelecehan Pencabulan. seksual seperti apa Pak kalau yang ada di Kota Prabu? Cukup variatif. Ada beberapa kemarin perkaranya. Mungkin terakhir itu pelecehan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya itu ada juga di sini. Tadi Bapak mengatakan bahwa memang ada kejahatan di bawah umur yang pelakunya di bawah umur, anak-anak dan juga korbannya. Kalau perlindungan korban sendiri seperti apa nantinya Pak? Kita bekerja sama dengan pihak pemerintah di sini ada Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah itu kita sering libatkan mereka. Kalaupun misalnya kita terima tersangka itu dari penyidik, kita undang juga mereka. Baik. Dan itu untuk dari anak. Kalau memang dari pelakunya anak, adakah keringanan karena gara mereka memang masih di bawah 17 tahun ataupun memang mereka akan menjadi pelayan masyarakat seperti itu Pak nantinya? Ya karena kalaupun terhadap pelakunya anak-anak, memang negara ini memberikan ruang yang untuk memperhatikannya lebih daripada pelakunya orang dewasa. Biasanya itu didampingi oleh Bapas dari permasyarakatan, itu selalu diberikan petunjuk-petunjuk dan arahan agar hukuman terhadap anak ini untuk lebih dipertimbangkan, tidak dimasukkan ke penjara. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan untuk meringankan ya masalahnya untuk anak-anak. Anak-anak. Nah, kalau kita tahu bahwa kita memang di tahun 2020 sampai dengan 2022 awal kemarin kita masih yang namanya pandemi COVID-19. Nah, kita tahu bahwa tindakan untuk kasus pidana ini dilakukan biasanya sidangnya dilakukan secara online kan? Online. Nah, untuk dari Kejari Prabu Muli Prabu Muli sendiri karena kita sudah terlepas dari pandemi, sudah diumumkan oleh WHO, apakah sudah offline untuk berjalannya saat ini? Sampai dengan sekarang kita masih melakukan sidang secara online. Namun terhadap jaksa, pengacara maupun saksi itu kita langsung datang ke pengadilan. Oke. Jadi Untuk terdakwanya masih berada di rutan. Oke. Jadi masih ada apa itu? ada kenapa Pak? Apa itu? Untuk masuk di rutan itu kalau untuk di lapas Prabu Muli itu masih menggunakan protokol kesehatan. Oke. Jadi dengan pertimbangan itu sehingga kami sama pengadilan tetap melaksanakan sidang online yang maksudnya terdakwanya masih berada di
lembaga permasyarakatan. Tapi mengalami kesulitan nggak Pak pada saat sidang online? Atau memang lebih enakan sidang secara offline, bertemu secara langsung seperti itu? Apakah mengalami kesulitan? Sebenarnya kalau sidang mungkin lebih efektif hadir langsung. Iya, benar. Namun memang masih keterbatasan. Regulasinya seperti Iya, itu. masih regulasinya masih kita ikutin yang sekarang ya kita tetap laksanakan. Berarti ada kemungkinan akan berubah di tahun Ya, ini. semoga Ya, kita mungkin doakan. dalam beberapa waktu dekat ini akan ada perubahan yang memang sudah mengarah ke sidangnya langsung datang ke pengadilan. Baik. Nah Pak, kalau kita berbicara mengenai tindak pidana untuk tahun 2023 ataupun 2022 kemarin, adakah hukuman atau hukuman seumur hidup ataupun 20 tahun penjara dan sampai dihukum mati seperti itu? Pada saat saya masuk di sini, ternyata memang perkara di Kota Prabumuli ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Terus untuk tindak kejahatannya memang relatif yang tidak terlalu berat. Oke. Namun ada perkara yang memang hukumannya sangat berat, malah sampai hukumannya mati. Itu perkara pembunuhan di tahun yang sebelumnya. Oke. Itu memang belum kita eksekusi. Ada itu. Berarti masih menunggu proses lagi ya Pak? Untuk eksekusi? Prosesnya sudah selesai, tinggal nunggu eksekusi. Oke, tinggal nunggu eksekusi. Itu pembunuhan Pembunuhan ya hukumannya hukuman mati. mati. Tapi Tapi ada pemberatan ya Pak di situ ya. iya. Ada pemberatan. Dan untuk tahun 2023 ini belum ada. Alhamdulillah belum ada. Jangan sampai. Jangan Ya, sampai. jangan- Berarti kasusnya masih ringan. Iya. Nah, mungkin kita penasaran juga Pak dengan ada simbol nih, ada yang P16, P17, P21 yang kita sering kenal. 21 sering kenal itu. Nah, ini masyarakat mungkin penasaran dengan simbol istilah itu. Ini bisa dijelaskan juga. Ya bisa kami jelaskan. Kalau P16 itu surat perintah jaksa untuk menangani perkara. Itu yang mengeluarkannya atau yang menandatangannya itu Pak Kajari. Oke. Nah, selanjutnya ada P17. Kalau berkasnya itu belum datang, belum sampai di jaksanya, kita keluarkan P17 untuk menanyakan berkasnya belum sampai. Demikian. Selanjutnya tadi ada P18, P19. Nah, ini agak terkenal juga. P18, P19 ini kalau berkasnya sudah datang, namun ada kekurangan. Nah, jaksanya meminta untuk dilengkapi melalui sarana P19. Oke, P19. Terus yang terakhir mungkin yang terkenal lagi itu P21. Iya, P21. Kalau berkasnya sudah lengkap, sudah memenuhi syarat material dan formilnya sudah lengkap, jaksa melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat P21. Oke, itu dia. Semoga pemirsa di rumah ada bayangan. Oh, ini ya Iya. ternyata istilah-istilah dari P16, 17, 18, 19 sampai ke 21. 21. Nah, kita berbicara masalah restoratif justice, Pak. Ya. Nah, perkara apa yang kira-kira dapat di-RJ-kan seperti itu? Ya, untuk RJ ini memang menjadi program dari Jaksa Agung di Kejaksaan Agung. Jadi memang kita diminta menggunakan hati nurani Iya. untuk perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang tidak berat itu agar dapat di-RJ-kan. Jadi artinya dikembalikan kepada keadaan semula, berdamai. Iya. Jadi hubungan yang katakanlah kalau penganiayaan ini menjadi baik kembali. Ya kan? Tapi memang dikhususkan untuk perkara-perkara yang ringan. Nah, ada syarat-syarat ya pasti. Iya, Apa Pak ada. disebutkan Pak, boleh syarat-syaratnya? Jadi persyaratannya itu yang umumnya yang pertama itu dia belum pernah dihukum. Oke. Oke. Belum residip. Kalau dia sudah misalkan mencuri, sudah berulang kali mencuri, oh itu tidak bisa bisa lagi. di-RJ-kan. Terus perkara-perkara yang kategorinya ringan tadi, misalkan pencemaran nama baik, itu kan bisa minta maaf, dikembalikan kepada keadaan semula, atau penganiayaan yang ringan, misalkan menampar. KDRT ya Pak ya biasanya. KDRT bisa, tapi bersifat memang yang itu ada ancaman-ancamannya di bawah 5 tahun. Oke. Kalau ancamannya di atas 5 tahun, kita tidak bisa untuk melakukan RJ. Kalau Mungkin nominal Pak, adakah sejumlah nominal? nominal uang, kalaupun ini termasuk perkara pencurian, Iya, misalkan pencurian. dia mencuri lebih dari 2.500.000, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau mencurinya di bawah 2.500.000 itu bisa. Bisa didamaikan Bisa ya Pak didamaikan. ya. Baik, kalau untuk tahun ini sudah berapa banyak Pak perkara yang diselesaikan melalui Alhamdulillah RJ? sampai dengan saat ini kita sudah ada 3 perkara yang kita RJ-kan. 3 perkara Tiga di Tiga tahun perkara ini Di tahun selesai. ini saja. Tapi adakah juga yang tidak berhasil Pak? Ada. Karena syarat RJ ini menghendaki adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Baik. Adanya
surat, maksudnya tuh surat permohonan dari kedua belah pihak untuk diminta RJ. Oke. Oke, jadi ada pencabutan laporan dari keduanya seperti itu. Bukan pencabutan, tapi persetujuan ya, Pak, ya? permohonan. Oke. Permohonan pada jaksa minta di RJ-kan ini karena kami sudah berdamai, misalkan seperti itu. Namun kalaupun mereka tidak mau berdamai, tidak bisa. Berarti batal. Ya, Tidak terjadi proses RJ-nya. Gitu. Nah, tapi berarti RJ sudah ada nih dari Prabu Muli ya. Berarti kekeluargaan juga dari masyarakat sini cukup kuat ya bisa dibilang seperti itu. Dalam prosesnya juga kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kadang kalaupun memang ada kesempatannya kita panggilkan ustadz juga untuk menyampaikan. Berarti selaku mediasi juga ya. Ya. Kejaksaan. Baik. Dan kalau dari bidang pidana umum sendiri, sinergitas ke bidang-bidang lain itu seperti apa, Pak? Untuk saat ini hubungan dengan APH yang lain sangat baik. Sangat baik, kita selalu berkomunikasi. Terakhir Pak Kajari kita ulang tahun, itu APH bawa kue. Datang ke kantor kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Kajari Oke, kita. ini bukti kedekatan juga Iya. ya, Iya, dari iya. beberapa Bidang. bidang yang ada Siap. di Prabu Muli. Dan mungkin kita ingin tahu juga Pak tentang harapan atau himbauan Bapak selaku Kasih Tindak Pidana Umum kepada masyarakat khususnya bisa disampaikan. Himbauannya, Pak, seperti apa? Ya, kami mengharapkan dari bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Prabu Muli agar yang pertama terhadap narkotika. Memang perkara di Prabu Muli banyak memang narkotika. Yang kedua untuk mengupayakan pencegahan ini pornografi. Oke. Karena akan berdampak pada tindak pidana berkaitan dengan pornografi, pelecehan seksual, cabul, mengarah seperti itu. Karena Prabu Muli ini kota. Iya. Di sini tempat hiburan ada, mall ada, masyarakatnya di kotanya cenderung lebih maju dan memang lebih cenderung lebih rentang tindak pidana, katakanlah kategori yang pelecehan, pencabulan yang demikian. Oke, lebih baik kita mencegah. Mencegah, iya. Jangan Mencegah. sampai kita terjerumus dan dapat pidana. Iya, Siap. dan jangan sampai ketemu Pak Arliansyah kayak di sidang. Nanti kena sidang. Perkara nih. Iya. Tapi juga terima kasih kepada Pak Arli yang sudah memberikan informasi kepada kami dan juga pemirsa di rumah. Dan Noval, kita sudah di penghujung acara sepertinya. Betul, yang pastinya terima kasih untuk pemirsa Pal TV dalam program Jaksa Menyapa. Kita akan keliling di Kembali 17 lagi nanti. kabupaten kota untuk berkenalan dan menyapa Jaksa-jaksaan yang ada di Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Noval Idrus pamit. Dan saya Amal Zafira, pamit undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.